dalira saka ing jalaniti arsa mataning jagat deg mangop aneng sapu cageng wokir marbapak bang sumerat kena soroting surya megolan gunung gunung Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol bengi kali ini, tema supranatural. Menarik ini, ngobrol sama Bu Yayu Ningsih. Ada banyak pengalaman yang sudah disampaikan kepada pemirsa tadi itu, dan saya akan coba kembali menanyakan. Sebagai seorang paranormal tentu dia melakukan banyak ritual. Di mana tempat? Biasanya kalau bicara soal tempat itu kan tidak hanya pada tempat-tempat yang apa namanya yang serem-serem, tapi juga di mana tempat lah. Kalau di Banyuwangi di sini ada banyak tempat yang dijadikan sebagai ritual. Nah ini akan saya tanyakan kepada beliaunya Bu Yayu. Iya Bu Yayu, sebagai seorang paranormal yang melakukan apa namanya mistis ya, kegiatan supranatural seperti itu, di mana saja yang sudah dijadikan jujukan untuk melakukan itu? Pertama, saya itu ke Buyutika. Kedua, saya sering ke Buyutika itu, ziarah ke sana. Ya, saya juga pernah ke Alas Purwo, ke Paraireng, ke Gua Gajah, ke Istananya Presiden Soekarno, ke Gua Kuping. Saya di sana nginep 3 hari. Pulang, lain kali kalau saya ingin kepingin ke sana ya saya kembali, saya ke Sembulungan dengan anak saya, ke Sembulungan dengan suami saya. Setelah itu saya di sana semalam ya. Apa saja yang dilakukan di sana itu? Artinya kalau boleh kami tahu ritualnya itu seperti apalah kira-kira gambarannya? Ya ritualnya ya alatnya semuanya itu ya jok bakal, apa kesukaannya danyangnya itu dupa. Iya. Setelah itu saya ritualnya bukan langsung datang ritual gitu, ada jamnya, ada jadwalnya. Jam 12 malam, jam 1. Kalau siang sih aura-aura itu nggak begitu banyak. Oh gitu yang positif tuh yang aura-aura seperti hal-hal seperti dikatakan yang jaga, yang leluhurnya yang sana yang jaga itu biasanya itu datangnya itu jam 12 malam setengah 1. Tuh. Jadi malam ya, lebih banyak malam dilakukan. Ya. Kadang-kadang saya disuruh ngambil keris. Kadang saya kelihatan saya itu diiming-imingi emas. Saya juga pernah ritual di Seranit. Ya, ini banyak aura-aura yang zaman Belanda. Jepang itu ratusan Jepang di Seranit. Iya. Di Seranit itu mana? Di Seranit itu di Sokowidi itu Pak. Ya, di daerah Banyuwangi aja ya. Dengan sama Pak Yaidi. Ya, ini acaranya mau Pak Yaidi tujuannya itu mau ambil merah derima dan saya itu saya hanya membantu, saya enggak ada urusan itu. Ternyata Pak Yaidi itu enggak mampu. Diuncal sampai 1 meter mau ambil merah delima itu. Ya, ada banyak orang yang melakukan ritual itu kan ngambil barang kayak keris apa seperti itu yang dilakukan Bu Ayu atau bagaimana? Atau Bu Ayu sendiri menggunakan cara yang berbeda? Ritualnya Bu Ayu itu seperti apa? Apa di tempat itu mengungkapkan rasa syukur aja, memohon kepada Tuhan seperti itu atau bagaimana? Kalau tujuan saya ritual itu, terutama saya minta keselamatan, sehat, mendoakan yang leluhur di situ. Kedua, apa yang saya inginkan, apa yang saya mau minta, itu saya ucapkan.
Misalnya saya minta doa supaya anak saya jadi kepingin cita-cita saya, saya kepingin anak saya jadi pegawai negeri. Berapa bulan ini saya sering ritualnya minta sama yang atas supaya anak saya sukses kuliah, ternyata keturutan. Jadi tidak hanya doa-doa kebutuhan pribadi ibu, tapi mungkin tamu-tamu atau pasien yang datang ke ibu gitu ya? Iya, kalau pasien yang kiranya saya itu menolong agak berat ya terpaksa saya ke pesarian, minta doa, minta dukungan. Gitu ya. Seperti contoh, teman saya kena magic Banyuwangi, ini ceritanya. Hampir meninggal. Setelah itu ke rumah. Saya ini nggak kenal orangnya, orang mana nggak kenal. Satu contoh ini, orangnya kerja di apa itu karet. Dari rumah itu dijunjung, Pak. Nggak mampu. Ternyata dijunjung. Saya suruh di rumah 2 hari, Bu, jenengan temriki mawon nggih. Menawi ibu iki sakit saking Allah nggih kula mboten saged. Soale iki anugerah teko Gusti Allah. Menawi ibu niki kula tingali dulu keren, menawi ibu niki kene angin nggih kula saged. Tapi nggih sampean pun percaya kali kula niki wong biasa normal. Kula hanya pelantaran tok, Pak. Nah, karena diridoni ambek Gusti Allah, jadi akhirnya sembuh. Sembuh. Ya dikatakan orang magic itu semua itu bisa mengeluarkan orang ngambil itu, orang ngambil keris itu bisa semampu itu. Ini aku harus ngambil. Enggak mudah, keris itu enggak semua orang ritual dikasih keris, Pak. Kalau enggak cinci-wancinya, enggak boleh dipaksa. Orang seperti orang halus ini ya. Orang halus itu nggak bisa dipaksa. Ada kadang orang ritual itu kayak itu ambil barang antik gitu. Nggak semudah itu. Kalau bukan ciciwantinya, bukan haknya itu nggak boleh. Oh gitu ya. Pasti betul. Akan kembali lagi. Satu contoh kembali lagi. Uang kudu uang aku nggak engkekno kon. Nah. Kalau saya disusupi, Pak. Nah, disusupi seperti kayak orang-orang lain disusupi begini. Saya enggak mau dibudak jam. Prinsip saya nyuruh jam bisa, mau. Tapi kalau saya dibudak jam, saya enggak mau. Ya kan ada orang-orang datang itu yang melakukan ritual terus kemudian kesurupan gitu ya. Kan ada yang begitu. Ya berarti dia itu sudah wadah. Punya di badannya sudah. Kalau Bu Yayu enggak ya? Enggak mau saya. Karena saya keturunan saya enggak ada seperti itu. Iya kalau orang itu mengatakan saya itu ritual dikatakan saya ini kesurupan, nanti orang yang nyangka dikira edian lah saya. Dan tidak gampang ya Bu ya untuk mendapatkan barang yang dicari melalui ritual itu. Ini satu contoh. Ini saya narik. Ini saya dapat WC di itu di Sri Tanjung. Nah, saya ini ambilnya dari Bang Wilis liwat karena saya nggak bisa masuk. Matanya itu ya Bu ya? Ya, ini punya biji matanya itu ya? Ya, biji matanya aja. Nah, saya ini dapat WC. Jadi saya nggak bisa masuk, saya nggak kenal orang. Jadi saya minta tolong teman saya yang kerja di Bang Wilis. Jadi saya ngambilnya dari atas. Ini kan di pohon di itu yang besar itu apa, Pak? Itu wunut bukan ya? Iya pohon besar itulah kira-kira yang di sekitar itu ya. Daerah yang nggak bisa masuk ada gandrung-gandrungnya. Ini sebenarnya punyanya Belambangan ini. Belambangan ya. Itu kapan dulu didapatkan itu Bu? Ini hari Jemaah Legi saya ambil. Sudah berapa lama itu? Udah lama saya. Ya. Udah ada 3 tahunan. Di waktu itu saya kenal sama orang Pak Parit. Satu ini saya dapat 3. Satunya Pirus. Nah, saya kasihkan orang Arab itu. Ini tok yang saya ambil. Ya satunya manik gajah. Yang ini namanya apa Bu? Ini namanya ini kejubung
hijau. Oh, ada pesan-pesan enggak ketika jenengan itu mendapatkan barang itu dulu? Mungkin ada pesan dari tempat yang ya penunggu tolong itu ini gitu. rawatan, ini punya kamu, kamu ini hak kamu, lain kamu nggak tak kasih. Karena ini yang semua itu punya hak saya, karena saya teman saya ikut malam-malam satu malam ikut ngantarkan ke sana sini, jadi saya bagi adil. Orang 3 ya saya bagi. Juga saya pernah ambil sekaligus saya itu di sumur ini Pak. Macam-macam. Yang ikut saya tuh orang 9. Jadi tak bagi. Orang 9 satu. Sekali saya itu dapat WC. Kalau saya nggak dapat WC, saya nggak ngambil semudah itu, Pak. Iya. Nggak semudah kalau nggak ada bisikan ini ambilin. Baru saya Seperti ambil. apa sih sebetulnya Bu? Pesan-pesan atau fisiknya itu seperti apa kira-kira? Suara ya? Suara. Itu Bu waktu itu ya hening gitu ya, melakukan ritual gitu ya? Iya, suara. Misalnya gimana Bu? Bentuk suaranya gimana misalkan? Ya kadang diceplek saya tuh. He, Nduk. Wis turu. Napa Mbah? Sampeyan sinten Mbah? Ngene lho. Iki kowe pesene aku, kowe jam sakmene jupuk niki ngoten. Itu laki perempuan Bu? Kadang laki, kadang perempuan. Ya. Mesti. Kalau ini perempuan. Perempuan ya. Yang perempuan. Dan di tempat-tempat jujukan ritual itu tidak sama ya Bu? Enggak semua, ayo ikut aku. Karena ada orang kayak gitu. Ayo ikut aku iso njupuk. Itu saya tuh enggak yakin. Iya. Hal seperti itu enggak mudah. Iya. Enggak mudah diambil seperti hanya omongan ini terus pakai trik gini akhirnya nipu orang. Iya. Saya enggak mau. Kalau saya itu ada barang itu langsung saya ambil ya, seperti contoh kemarin aku ambil punya tinggalnya Belanda. Di mana itu? Desa. Di belakangnya Nagebulan. Saya kasihkan kepala desa. Jamrut sama virus tak kesini Pak. PNS. Kali Pak Lurah nih kok. Itu karena ide Ibu sendiri yang datang ke sana atau memang kepala desa yang meminta untuk? Enggak, saya main. Nah, begitu saya main kok ada kayak lampu cerah apa itu. Iya. Yang tahu itu Pak nyuwun sewu nggih. Sampeyan gelem tak jobono iku. Iki lho Pak ono Pak. Tapi gak saiki Pak, engko ae anu bengi engko susulen. Iya, Bu Yayu. Ketika ada orang yang terus kemudian connect pada satu titik di situ ada penunggunya, tidak mesti orang yang ritual itu diberikan sesuatu ya Bu ya? Iya, tidak mesti ya. enggak. Kalau misalkan tidak diberikan ya tidak dapat apa-apa gitu Enggak dapat kan apa-apa. ya. Iya. Nah, satu contoh kayak seperti saya. Meski orang yang datang itu minta. Oh, itu jarang Iya. itu ndak mudah tuh minta Iya. lah seperti itu. Sawong ki petekku kok kate kok jaluk. Iya. Aku gelem wonten sing maksa. Akhirnya simbolnya kayak seperti ngambil emas itu. Akhirnya dampaknya ke keluarga. Kalau emas itu ndak boleh, itu larangan. Ada ada dampak ya terhadap kan seperti saya suatu contoh, saya ini kan buat film pada ritual memanggil Nyi Ro Kidul. Wah, ini menarik sebelumnya itu Pak, saya didatangi. Ini Ibu sekarang buat film ini? Nggih. Wah, luar biasa. Saya tunjukkan dengan masyarakat Banyuwangi bahwa saya ini benar-benar orang spiritual mulai sejak kecil. Jadi saya membuat film diri saya sendiri, ide saya sendiri, biaya sendiri. Tujuannya buat film apa Bu? Memanggilan roh Nyi Ro Kidul. Nah, karena saya sebelumnya saya udah sering ketemu, kenal. Oh gitu. 2 kali. Pertama Nyi Ro Kidul itu ke rumah ke kamar saya bawa emas itu tepuk datang gitu. Itu di tempat ritual Ibu ya? Ya, kasih. Loh, kue kok kayak aku iki apa? Dasare apa? Kue namaku ana apa? Dasare apa? Gak ngomong. Aku gelem kok kene. Oh, kue terus kon kayak aku apa ana imbalane? Ana. Nah, karena saya ini anak saya satu, ya saya enggak mau. Ada imbalannya, yaitu menungso. Saya dikasih emas segini Pak, didatangin saya, sungguh ini. Saya nggak mau karena anak saya sayang anak, saya nggak sayang itu, sayang anak saya satu semata wayang. Untuk apa saya ditukarkan emas, walaupun karena sekarung saya nggak mau. Akhirnya? Saya tolak, pulang. Oh, itu yang datang
Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Iya, datang langsung dengan mata kepala saya sendiri bawa bokor emas sama permata sama emas. Karena meminta tumbal Minta berupa tumbal manusia atau keluarga anak dan segala Iya. macam ditolak sama Ibu Yayu. Ya, Oke. ya sebelum saya mau buat film, ide saya sendiri, kemauan saya sendiri, kerentek hati saya sendiri, saya buat film itu, ya beliau itu juga datang. Wah, ibu itu juga Nyi Roro Kidul itu datang lagi. Datang, Ya. membuka pintu saya. Gini, oh jenengan, oh nggih apa dawuh ngoten terus ngomong dibuka. Sama meneh kula niki damel klambi jojo kan banyak kok wani Yayu iku gawe ngono ya. Aja katanya. "Beb, aku katanya gawe film ngene-ngene." "Wah, aja coba-coba kon nggih klambi ijo." Nah, mereka itu kan nggak tahu saya ini siapa. Ngoten kan Iya, iya. banyak yang larang, takut. Iya, Ya, iya. dengan keselamatan saya karena saya berpakaian hijau kan biasanya orang takut. Ya, saya potong lagi. Mohon maaf ini Bu Yayu. Menarik ini. Ini pemirsa Banyu Satu TV ketika bicara soal Nyi Roro Kidul itu pasti matanya terbelalak dan mendengarkan apa yang diucapkan yang menjadi pengalaman Bu Yayu. Ini ngeri-ngeri gimana gitu kalau misalkan ini padahal belum ada filmnya. Bu Yayu, sebelum jenengan itu buat film, apa yang sudah komunikasi, sedekat apa komunikasi atau hubungan Bu Yayu terhadap Nyi Roro Kidul? Hubungan saya Bu sebelumnya Yayu saya sendiri apa pernah ritual di pantai selatan sana? Nah, Seperti saya apa mungkin? di Parangtritis saya ketemu. Parangtritis, ya. Pertama saya Nyi Roro itu menjelma orang jual degan ke saya. Iya. Saya uji cobanya gitu. Kelama aku gak duwe, aku tukono deganku. Saya sedangkan uang saya pas-pasan. Iya. Saya beli karena saya merasa kasihan. Akhirnya saya habis gitu saya ritualan kok mbah itu tadi loh sama kan mbah aku duduk mbah, aku iki loh sejatinya aku. Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul apa namanya nyamar gitu ya, nyamar orang jadi ini baik. Enggak semua orang itu aku ketemu Nyi Roro Kidul enggak Pak, enggak semua. Tapi Kalau tahunya itu Nyi Roro Kidul, Ibu komunikasinya gimana? Kok tahu itu Nyi Roro Kidul? ya dia nampak ke saya. Berdiri di nampak ya omong-omongan gitu tapi jarak jauh kayak bayang-bayangan gitu. Oh, kayak bayang-bayang gitu ya. Enggak jelas kayak manusia itu enggak. Ya kayak sekeleber-keleber bayangan. Walaupun di Purwo itu saya sering nampak bayang-bayangan kayak Pak Haji, kayak macam-macam. Jadi malah jelma orang tua, jelma apa. Tinggal orang mau ritual itu. Memang kalau benar-benar orang ritual itu harusnya ya semuanya harus bersih, Pak. Harus bersih. Hati pun, ucapan pun, perilaku pun harus bersih. Perilaku, hati, ucapan semuanya harus bersih, kalau orang mau ritual. Iya. Iya. Termasuk kepada Nyi Roro Kidul. Nggih, niku Iya, kudu iya. bersih. Nek mboten bersih mboten mungkin mboten dipedhuki kalian Nyi Roro Kidul niku, Pak. Nek tiyang hanya acak-acakan, hanya belajar. Kalau menurut Ibu Yayu sendiri, sosok Nyi Roro Kidul yang kondang orang itu sebetulnya baik, Pak. Iya, baik. Baik. Nah, yang enggak baik itu kan blorongnya itu. Anaknya. Orang itu baik, sopan santun. Kalau Nyi Roro Kidulnya ya. Enggak ada unsur namanya orang yang sebenarnya orang yang hilang wah aku dijopok Nyi Roro Kidul naik. Sing hilang di pantai. Betul enggak? Nah itu kena puser. Nah, karena dia itu enggak bajunya itu makanya kalau orang pakai hijau itu takut. Bukan karena itu hilang di laut itu bukan karena dia pakai hijau. Kalau kena laut kan sama-sama hijau, jadi nggak ketemu. Sebenarnya ada, namanya hilang diambil Nyi Roro Kidul dan ditumbal itu enggak ada. Hilang karena kena puser. Iya, hilang karena alam aja, karena aja. ombak aja. Itu hanya ya. cerita yang leluhur orang-orang yang dulu kan. Oh, Iya. kena hilang musnah dijupuk Nyi Roro Kidul dan tumbal. Iya. Kecuali orang itu pesugihan. Iya. Itu Beda wilayah. lagi kalau Ya, misalkan beda. Oke. Makanya bapak saya dulu kowe ojo sampai mendingan kon mangan sego sambel daripada kon pesugihan. Ojo sampai dilakoni. Ojo pesugihan, ojo pinek barang wong. Makane kowe tak jaluk, enak-enak uripe. Aku meneh uripku enakku ning ndi? Kowe mlayu ngetan nggih niki teng Banyuwangi. Ke Banyuwangi, jauh.
Jawa Melayu bagian ngetan, hidup ya. mungko enake teko ndek wetan. Iya. Nempatone wetan nggih, Pak. Niki niki. Bu Yayu selama komunikasi dengan Nyi Roro Kidul itu setelah di Banyuwangi atau sebelumnya, Bu? Sebelumnya mulai dulu. Mulai oh. mulai Masih perawan lah iya masih perawan. Oke. Mulai belum nikah. sebelum Nah, nikah. iya. Apa ilmu yang didapatkan ketika Ibu sudah bisa Dia itu berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul itu enggak memberi apa-apa dan saya cuma berbuatlah kamu yang baik. Ada pesan-pesan begitu ya. Berbuatlah kamu baik, lakukan apa yang kamu inginkan, teruskan leluhuri awakmu. Ngoten tok, mboten Itu ya. apa-apa. Iya, luar Mboten biasa. tok, mboten. Jadi tidak terus kemudian memberikan Saya katanya memberikan bokor emas apa enggak masak itu, bokor enggak, gitu enggak. lah, enggak ya. Kecuali orang itu kalau mau memang itu minta pesugihan, minta kekayaan ilap, itu memang ada. Memang dikasih, tapi ya itu kamu mau nggak ada imbalan? Aku kayak kon, ya kudu kayak aku. Misalnya saya ini ngambil barang antik ya, Iya. seperti suatu contoh. Ya yang jaga juga minta. Aku kok kayak iki, kowe njaluk apa? Ya aku njaluk minyak. Ya harus ngasih minyak aja. Iya, iya. Asalkan aja njaluk nyawa. Iya, iya. Kayak ana wis aku, aja njaluk nyawa. Nek kon aja nyusup aku mau nek aku merintah seperti itu. Saya tuh sering. Iya, iya, iya. Luar biasa Bu Yayu ini pemirsa Banya 1 TV. Dan saya tidak akan berhenti dari sini aja. Nanti ada banyak hal yang mesti harus saya tanyakan lagi terkait dengan banyak hal juga. Dan mumpung Bu Ayu di sebelah saya mewakili jenengan pemirsa Banya 1 TV.